Hai semuanya. Di sini saya akan mau menjelaskan mengenai analisa fundamental dan analisa teknikal ya. Mari kita menyaksikan video dari YouTube saya. Silakan menikmati. Saya akan mengamati LPKR atau Lippo Karawaci. Nah, ini adalah profil perusahaannya ya teman-teman di LPKR. Dan ini adalah sejarahnya. Baiklah, sebelum kita mulai menganalisa fundamental dan teknikal dalam perusahaan saham kita, ada baiknya kita buka login dulu di iPod, di laptop maupun di HP. Ini saya bukanya di laptop ya teman-teman. Nah, sebenarnya di laptop sama di HP itu sama bentuknya dan isinya ya. Nah, pertama-tama kita analisa fundamental perusahaan dulu ya. Nah, bagaimana melihat fundamental di perusahaan itu baik atau tidak? Baik, di sini teman-teman. Buka stok, kan? Lalu kita lihat di sini ada stock info. Nah, ini stock info itu ada fundamental bagian sini teman-teman. Fundamentalnya. Nah, inilah dia teman-teman. Tetapi jika kita mau memilih perusahaan yang kita ambil, nah kita tekan yang bagian di sininya. Tekan, klik. Nah, di sini ada ketik kode. Nah, ketik kode itu nama perusahaannya ya, teman-teman. Seperti yang saya ambil, yaitu perusahaannya LPKR. Kita klik ya, teman-teman. Oke, inilah dia bagaimana fundamentalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana price, sell out, market cap, total equity, revenue, gross profit, operating profit, net profit, EPS, PER, ROE, dan sebagai lainnya. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai list price. List price itu harga sahamnya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada hari ini. Selanjutnya, sell out. Nah, sell out itu, teman-teman, sell out itu adalah jumlah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam harinya ya. Nah, market cap. Di sini market cap ini adalah itu nilai agregat pasar sebuah perusahaan. Yang dimana kapitalisasi pasar ini dihitung dengan mengalihkan jumlah total outstanding shares atau saham yang sedang beredar pada sebuah perusahaan dengan harga pasar saat ini setiap satu lembar sahamnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada total equity. Total equity ini ya adalah jumlah aktiva atau disebut aset dikurangi pasifa atau disebut kewajiban hutang ya. Nah, selanjutnya ada revenue yang dimana revenue ini adalah total pendapatan yang diterima perusahaan dari hasil penjualan barang atau jasa yang diproduksinya dalam perusahaan ya. Selanjutnya, gross profit. Gross profit ini atau disebut dengan laba kotor ya, yang dimana laba yang diterima dari hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau disebut HPP. Selanjutnya ada operating profit, yang dimana operating profit ini sama dengan
laba operasionalnya. Nah, artinya itu laba yang diterima dari sisa laba kotor dikurangi dengan beban operasional. Oke, selanjutnya ada net profit. Nah, net profit ini disebut juga dengan laba bersih, yang dimana sisa laba operasional dikurangi beban lainnya. Oke, selanjutnya ada EPS-nya. EPS ini dia EPS atau disebut juga laba per saham ya, yang dimana setiap lembar saham biasa yang beredar ya. Oke, selanjutnya ada PER, yang dimana PER ini dia bentuknya itu sama dengan rasio ya. Nah, yang artinya itu perbandingan yang dinyatakan dengan angka. PER ini singkatan dari price to earning ratio, yang dimana price itu harga saham, earnings itu laba perusahaan. Nah, jika kita membandingkan harga saham terhadap laba perusahaan, maka PER ini semakin kecil PER, berarti sahamnya semakin kecil angka PER, berarti sahamnya semakin murah ya, teman-teman. Nah, selanjutnya PER ini pertama-tama kita hitung dulu laba bersih, jumlah saham yang beredar, harga sahamnya. Oke. Selanjutnya ada ROA. ROA ini adalah merupakan imbal hasil atau tingkat pengembalian laba atas total aset yang tertera di dalam neraca perusahaan. ROA ini biasanya merupakan ukuran kinerja manajemen tingkat atas, karena melihat bagaimana manajemen dapat memanfaatkan aset ini menjadi laba perusahaan. Nah, sebelumnya itu nilai ROA yang baik itu gimana sih cara melihatnya? Nah, coba perhatikan bagian ininya. Di bagian sini, saya ambil tahun 2021 ya, yang tahun semalam ya, tutupannya. Nah, gimana sih cara lihat ROA-nya itu? Dari nilai standar ROA yang baik, yaitu harus di atas nilai 5,98%. Dan jika nilai tersebut di atas 5,98%, berarti nilai ROA dapat dikategorikan baik. Dan sebaliknya jika nilai ROA berada di bawah 5,98%, berarti nilai ROA tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Nah, coba perhatikan di sini. ROA pada tahun 2021 ini. Nah, dia negatif. Maka perusahaan ini dia sedang tidak baik. Dia mengalami penurunan ya. Maka perusahaan ini tidak baik. Nah, selanjutnya ada ROE. ROE ini adalah yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari penggunaan modal. Yang dimana ROE saham juga dapat diartikan tingkat pengembalian investasi saham dan dinyatakan dalam presentasi. Nah, bagaimana sih melihat ROE ini dalam perusahaan? Nah, nilai standar ROE yang baik yaitu harus di atas nilai 8,32%, dan jika nilai tersebut di atas 8,32%, berarti nilai ROE ini dapat dikategorikan baik, teman-teman ya. Dan sebaliknya, jika nilai ROE berada di bawah
8,32%, berarti nilai ROE tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Coba perhatikan teman-teman. Jadi ROE-nya itu di sini kan dia negatif 7,13% di tahun 2021. Maka perusahaan itu mengalami penurunan dan dia mengalami kerugian ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya mau menghitung PR-nya ini. PR-nya ya. Nah, coba perhatikan ya, perhitungannya itu bisa didapatkan dilihat dari list price, share out, net profit, dan EPS. EPS ini. Tetapi saya gunakan secara manual ya, teman-teman. Perhitungannya. Maka perhitungan PR ini, list price, dia kan 131 dibagi dengan net profit. Net profitnya itu kan negatif 1,6. Terus dibagikan lagi dengan saham beredar. Saham beredar itu sama dengan share out ya. Di sini 70,9. Maka hitungan total PR-nya itu dia mendapatkan ini. Min 5 negatif 5,79 ya. Teman-teman. Oke, selanjutnya mencari ROA. ROA ini atau disebut dengan return on asset. Nah, perhitungannya itu return on asset sama dengan net profit. Net profit yaitu negatif 1,6 dibagi dengan total asetnya yang ini 52,0 dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya itu dapat yaitu negatif 3,08% ya. Sekian dulu di sini penjelasan saya mengenai analisa fundamental di LPKN di sini ya. Maka dia di sini tahun 2021 sama 2020 itu dan selanjutnya 2019 dia mengalami negatif ya teman-teman, negatif ya teman-teman, berarti perusahaan ini mengalami kerugian atau mengalami penurunan pada saat ini ya teman-teman. Jadi perusahaan ini sampai di sinilah penjelasan saya. Oke, selanjutnya saya ingin mau membahas mengenai analisa teknikal ya. Tadi kan sudah mengenai analisa fundamental. Nah, baiknya kita ambil dulu fundamentalnya tadi ya. Nah, sebelumnya itu kita lihat dulu analisa teknikal itu. Sebelumnya kita melihat dulu di sebelah itu. Nah, perusahaan apa yang kita ingin ambil? Nah, seperti saya tadi kan LPKR. Nah, cara pencariannya itu dari sini ya teman-teman. Oke, sebentar ya. Nah, di sini ketik tulisannya LPKR. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya itu kita perhatikan dulu. Mulai dari open. Open ini artinya itu harga pasar saham saat dibuka ya teman-teman. Nah, pada saat dibuka itu dia mendapatkan 131 ya. Habis itu ada high. High ini nih ya, yang artinya harga tertinggi pada hari itu. Nah, pada hari itu dia mendapatkan nilai tinggi itu perusahaan itu 132. Terus selanjutnya ada low. Low ini adalah
artinya harga terendah pada hari itu juga. Nah, di sini dia mendapatkan low-nya itu 129 ya. Oke. Selanjutnya pref. Pref ini dia itu artinya harga saham yang pada hari penutupannya ya teman-teman. Ini itu pada saat udah tutupnya itu dia mendapatkan 131 ya teman-teman penutupannya. Nah, di sini dia ada mid dan over. Yang dimana mid ini dia mengantri sahamnya. Kita membeli saham yang seharga dengan 130. Nah, itu kan dia antri sampai dapat 130 antrian dari sini ya, teman-teman. Habis itu kalau over, dia langsung membeli, tidak mengantri ya. Berarti kita tidak menunggu antrian dari harga sahamnya itu ya. Jadi kita beli yang ini, nah, kita langsung dapat gitu ya. Oke. Selanjutnya cara melihat analisa teknikalnya. Kapan kita bisa beli saham sih katanya? Banyak yang bilang gitu. Nah, salah satu jenis chart yang dipakai oleh technicalis yaitu candlestick ya. Supaya kita tahu kapan perusahaan itu bagus atau tidak bagus ya. Nah, sebelumnya itu yang tadi saya katakan menggunakan chart and candlestick yang dimana artinya itu visualisasi dari harga yang akan memudahkan kita untuk melihat tren dan pola yang terjadi di pasarnya ya. Oke, cara melihatnya itu tekan yang sebelah kiri tanda tombol ini. Setelah itu tekan tanda tools dan analisisnya ya. Nah, di sini ada bagiannya. Tetapi tekan yang advanced chart. Yang dimana artinya itu adalah fitur untuk membantu melakukan analisis teknikal lebih komprehensif sekaligus membandingkan dengan multiple produk investasi lainnya dengan indikator yang lengkap. Dan ya bentuk advanced chart-nya. Nah, advanced chart terdapat 4 bagian ya, teman-teman. Di sini ada menu chartnya yang di sini. Setelah itu jendela chartnya ini memperlihatkan pergerakan harga saham tersebutnya, itu artinya. Setelah itu kita melihat jendela indikatornya yang sebagian ini, yang artinya memperlihatkan volumenya, volume grafiknya ya. Setelah itu yang ada di bawah sini, yaitu artinya periode itu adalah jangka waktu yang ingin dilihat atau melihat bagaimana pergerakan saham dalam kurun waktu tertentu ya. Oke, saya ambil perusahaannya itu tekan dari sini ya. Tadi perusahaan yang saya ambil itu LPKR, tekan ini. Nah, ini dia ya. Saya menjelaskan dulu ya bagian yang dari sini tadi itu. Oke, yang bentuk D itu dia atau disebut time frame per candle. Ini adalah candle yang dilihat dalam pergerakan di setiap menit atau 1 hari maupun nilai lain ya. Ini dia lihat ya teman-teman, ada 1 menit,
ada 3 menit, ada pun berapa jam dan berapa hari dan sebulan bisa kita lihat ya teman-teman. Itulah dia bentuk tanda D ini. Selanjutnya ada nih bentuknya seperti footnote perbandingan ya ini anak teman-teman. Akan disebut dengan comparison. Yang dimana melihat perbandingan pergerakan saham satu dengan saham yang lainnya. Fungsinya ini untuk menambahkan satu atau lebih saham untuk melihat perbandingan dari saham. Ini dia. Ketiklah perusahaannya itu ya, entah setelah itu ada candles. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan itu apa artinya candles ya. Candles itu bisa berupa bar, seperti ini dia ya bentuknya. Setelah itu bisa bentuk line, ini dia grafiknya. Setelah itu bisa juga area, ini dia area. Tetapi saya memilih yang candle saja ya grafiknya ya teman. Oke, selanjutnya ada indikator. Jadi mana indikator ini adalah untuk membantu bentuk keputusan dalam menjual saham atau membeli saham. Di sini banyak indikator yang tersedia ya. Klik ya teman-teman. Contohnya itu seperti ini ya teman-teman. Volume B-nya ya, klik. Nah, dia akan tulis di sini ya teman-teman. Ya. Tetapi kalau mau ini kita close dulu ya. Kalau ingin mau tidak menggunakan volume ini, misalnya kita hapus dengan ini ya, delete. Oke. Selanjutnya itu ini ada kayak pewarna ya teman-teman. Kita klik ya. Nah, ini kita bisa mau menambahi bentuk-bentuknya. Mau seperti apa ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, cara membaca candlestick-nya itu menguatkan posisi harganya. Itu tadi saya sudah menjelaskannya. Itu yang pertama open, low, high, dan close ya teman-teman. Nah, ketika suatu harga mengalami penaikan, maka candlestick mewarnai hijau. Close-nya ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Ini nih. Close-nya itu berada di titik di atas open. Ini close, ini open-nya teman-teman. Ini saya perlihatkan ya. Ini ya teman-teman. Sedangkan ketika suatu harga mengalami penurunan, maka candlestick-nya bakal berwarna merah dengan titik close berada bawah titik open. Close berada bawah titik open. Gimana ya cara lihatnya? Lihat ini teman-teman. Ini dia. Ini seperti ini. Ini dia opennya. Di sini close-nya ya teman-teman. Oke, candlestick ini seperti kayak bentuk lilin ya teman-teman. Perhatikan. Ini seperti kayak bentuk lilin ya. Nih. Ini kayak bentuk lilin. Ini ya. Nih. Oke. Dengan membaca candlestick kita tadi dan tadi saya bahas, maka akan bisa membaca psikologis market. Apakah market saat itu sedang mengalami permintaan tinggi atau penawarannya tinggi atau sebaliknya ya teman-teman. Perhatikan teman-teman. Lihat. Nah, lihat ini teman-teman. Candlestick-nya kan dia semakin dia kan naik, turun,
makin makinnya semakinnya ini, nah berarti dia mengalami penurunan ya teman-teman. Jadi pada saat ini perusahaan itu dia mengalami penurunan permintaannya mas nih ya penurunannya. Selanjutnya di sini ada MA atau MA. MA ini dia itu yang artinya adalah disebut juga dengan moving average, yang dimana garis yang didapat dari perhitungan harga sebelum hari ini yang menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu saham dalam suatu rentang waktu tertentu ya. Vertikalnya bagian sini adalah harganya ya. Setelah itu bagian horizontalnya itu ini itu dia waktunya kapan ya teman-teman. Jadi perusahaan LPKR ini grafiknya itu semakin hari semakin menurun ya teman-teman. Jadi apakah kita cocok untuk membelinya atau tidak? Sebenarnya cocok. Tetapi dengan harganya menurun banyak yang beli. Tapi hati-hati ya teman-teman, di mana perusahaan itu juga bisa mengalami yang tanda-tanda kandistiknya merah-merah ini, dia bisa jadi kita dapat rugi sahamnya ya, yang lain nih RPK-nya. Dia kan kebanyakan tanda merah nih, berarti perusahaannya bisa jadi mengalami rugi loh teman-teman. Jadi hati-hati ya membeli sahamnya ya teman-teman. Sekian dulu penjelasan saya mengenai analisa fundamental dan analisa teknikal pada perusahaan LPKR yang saya ambil ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.